Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, murid-muridnya Bu Rifa dimanapun kalian berada. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu diberi kesehatan. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini kita belajar akidah akhlak. Sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Semoga Allah memberikan pemahaman kepada kita, memberikan ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Berdoa dengan khusyuk ya. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Berdoa dengan khusyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi sikap rendah hati. Rendah hati disebut juga tawadhu. Bu Rifa ulangi, rendah hati disebut juga tawadhu. Rendah hati adalah sikap seseorang yang merendahkan hati, tidak sombong, dan selalu berperilaku lemah lembut. Lalu apa ya bedanya rendah hati dengan rendah diri? Kalau rendah diri itu sikap seseorang yang merasa bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan. Jadi seseorang yang mempunyai sikap rendah diri itu merasa ada yang kurang di dalam dirinya. Sementara sikap rendah hati adalah sikap seseorang yang tidak menonjolkan kemampuan yang ada di dalam dirinya. Entah itu berupa materi, bakat, kecerdasan, ataupun lainnya. Sikap rendah hati harus didasari dengan sikap ikhlas. Sikap ikhlas itu hanya mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah yang artinya, tidaklah seseorang itu merendahkan hati karena Allah, melainkan pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi, kalau kalian bersikap rendah hati harus didasari dengan sikap ikhlas. Kalau kamu bersikap rendah hati karena ingin dipuji oleh orang lain, namanya itu pamer. Itu namanya disebut riya. Jadi kalau orang yang berbuat baik karena mengharapkan pujian dari orang lain, itu namanya disebut riya. Jadi kalau kamu bersikap rendah hati didasari dengan riya, itu akan merusak sikap rendah hatimu sendiri. Sikap rendah hati itu dimiliki oleh para nabi, para rasul, dan orang-orang yang soleh. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu diceritakan bahwasanya Nabi Muhammad itu melarang sahabatnya memuji beliau terlalu berlebihan.
karena itu seperti kaum Nasrani yang terlalu menyanjung Isa binti Maryam. Kata Rasulullah, aku ini loh hanya hambanya Allah, maka panggillah aku dengan sebutan hamba Allah dan Rasulnya. Nah, Rasulullah aja loh merendahkan hati, gak mau dipuji oleh sahabat-sahabatnya. Maka dari itu kita harus meneladani sifat Rasulullah yang selalu bersikap rendah hati, tidak mau dipuji. Sifat rendah hati harus kita amalkan, biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Karena sikap rendah hati, sifat rendah hati itu merupakan akhlak terpuji. Contoh sikap yang kita teladani dari Rasulullah SAW. Jadi sikap rendah hati yang harus kita teladani dari Rasulullah diantaranya yaitu suatu ketika ada seorang budak yang menggandeng tangannya Rasulullah dan mengajaknya pergi. Rasulullah itu loh tidak merasa jijik, tetap merasa rendah hati meskipun dengan seorang budak mau berteman. Nah, seorang Rasul pun tidak sombong di depan seorang budak. Sikap rendah hati yang kita teladani dari Rasulullah diantaranya lagi yaitu ketika dalam sebuah perjalanan Rasulullah di pinggir kota Madinah ada seorang perempuan yang otaknya bermasalah. Nah, perempuan ini memanggil Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini ada keperluan sebentar denganmu. Jikalau engkau tidak ada urusan, maukah engkau berhenti sejenak?" Itu Rasulullah pun tidak memandang rendah kepada perempuan tadi, tetap rendah hati, tetap bersikap rendah hati, mau menerima permintaan dari perempuan yang bermasalah dengan otaknya tadi. Betapa Rasulullah itu bersikap rendah hati dengan siapapun, dengan sahabatnya, dengan budak, dengan orang yang tadi disebutkan perempuan itu bermasalah dengan otaknya, mau menerima. Sikap Rasulullah yang selalu rendah hati ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari di rumahnya. Suatu ketika Aisyah itu radhiyallahu an ditanyain oleh sahabat-sahabatnya, bagaimana sih kehidupan Rasulullah itu kalau di rumah? Aisyah menjawab, Rasulullah itu menambal sandalnya sendiri. Rasulullah itu menembel bajunya sendiri. Bayangkan seorang Rasul menembel sandal dan bajunya yang usang, yang sudah usang. Kita nggak ada apa-apanya, baju kita ini selalu bagus-bagus. Sandal kita selalu ganti-ganti, sepatu kita rusak sedikit ganti. Ini Rasulullah seorang Rasul ya, seorang Rasul, seorang yang sangat mulia, kekasih Allah. Hidupnya sangat sederhana di rumahnya. Mau menempel sandalnya sendiri, mau menempel pakaiannya sendiri, jubahnya sendiri yang sudah usang. Bahkan mau membantu pekerjaan di rumah. Rasulullah selalu bersikap rendah hati. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah doanya yang selalu diucapkan. Ya Allah, hidupkanlah hambamu ini dalam keadaan miskin. Wafatkanlah hamba dalam keadaan miskin dan bangkitkanlah hamba bersama orang-orang miskin di akhirat kelak di hari kiamat. Doanya Rasulullah aja seperti itu, Masya Allah. Kita tidak ada apa-apanya ya Allah ya. Rasulullah berdoa ingin hidup miskin, ingin hidup bersama
orang-orang miskin ingin wafat dalam keadaan miskin dan dibangkitkan dengan orang-orang miskin. Masya Allah, luar biasa sikap rendah hatinya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW juga mempunyai sikap rendah hati ketika mengembala kambing. Itu pun dilakukan tanpa malu, tetap bersemangat ketika mengembala kambing. Pekerjaan menggembala kambing pun beliau lakoni tanpa rendah diri. Di antara sifat Rasulullah yang rendah hati ini harus kita teladani ya, harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Masya Allah, luar biasa sikap sifat rendah hati Rasulullah SAW. Selanjutnya, keutamaan sikap rendah hati. Apa sih keuntungan? Apa sih yang kita dapat kalau kita bersikap rendah hati? Keutamaan atau manfaat bersikap rendah hati yang pertama, orang yang bersikap rendah hati akan menghantarkan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keutamaannya adalah mencegah agar tidak berbangga diri atau sombong. Keutamaan yang ketiga, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengangkat derajatnya dalam kemuliaan. Yang keempat, keutamaan dari sikap rendah hati yaitu akan disegani dan dihormati oleh orang lain. Yang kelima, orang yang bersikap rendah hati akan disenangi oleh orang lain. Dan yang keenam, keutamaan dari sikap rendah hati yaitu akan memiliki banyak teman. Banyak sekali ya keutamaan-keutamaan jika kita bersikap rendah hati. Maka dari itu kita harus mengamalkan, membiasakan bersikap rendah hati dalam kehidupan sehari-hari. Demikian tadi penjelasan dari Bu Rifa. Nanti kalian pelajari lagi, sering membaca buku ya. Kalau sering membaca buku, sering belajar, maka ilmu akan bertambah, wawasan menjadi luas. Kita akhiri pertemuan kali ini dengan membaca hamdalah dan doa akhir majelis bersama-sama. Tangannya diangkat, kepala ditundukkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.